Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruji Suhan dari kelas 1A Gemtek. Di video ini saya akan menjelaskan makna dari lambang Mahkamah Agung. Tetapi sebelum kita membahas itu, saya akan membahas sejarah terbentuknya Mahkamah Agung itu sendiri. Mahkamah Agung terbentuk 2 hari setelah Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan atau pada tanggal 19 Agustus 1945. Soekarno melantik atau mengangkat Utsma Atma sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Pelantikan itu ditetapkan juga sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Tanggal tersebut juga merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan bersamaan dengan lahirnya pemerintahan pertama Indonesia. Kita akan membahas logo Mahkamah Agung, memulai dari bentuk. Bentuknya memiliki bentuk perisai atau dalam bahasa Jawa tameng, berbentuk bulat telur yang melambangkan sebuah pertahanan atau perlindungan sebagaimana filosofi perisai pada umumnya. Selanjutnya di bagian pinggir perisai juga terdapat garis tepi. 5 garis tepi yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 dari sila 5 Pancasila. Kemudian ada tulisan Mahkamah Agung yang melingkar di atas sebatas garis lengkungan perisai bagian atas yang menunjukkan nama dari badan atau lembaga penggunaan lambang tersebut. Kemudian di tengah lambang terdapat lukisan cakra. Di tengah lambang terdapat sebuah gambar matahari atau yang disebut sebagai cakra. Dalam cerita wayang perwayangan, cakra adalah senjata kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata pamungkas atau senjata terakhir. Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering atau banyak dijumpai. Misalnya cakra pada lambang kuadrat, lambang hakim, lambang IKHI, dan lain-lainnya. Jadi dalam keadaan diam atau statis, tidak demikian. Halnya dengan cakra terdapat pada lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang sudah dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya, roda panah cakra akan berputar di setiap ujung. Ada 8 ujung yang terdapat pada roda panah cakra yang akan mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api. Di dalam bahasa Belanda itu disebut valm. Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang aktif, bukan cakra yang statis atau pasif. Di dalam lambang cakra juga terdapat perisai Pancasila. Terletak di tengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya, memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya sebagaimana mestinya sebuah lambang pada lambang badan negara yang memiliki lambang Pancasila sebagai bentuk atau pertanda bahwa lembaga tersebut adalah lembaga Indonesia. Kemudian di bagian bawah logo terdapat untaian bunga melati. Terdapat 2 untaian bunga melati yang masing-masing terdiri atas 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkungan perisai bagian bawah. 8 tersebut memiliki sifat arti keteladanan dalam kepemimpinan. Yang terakhir, terdapat selokan tertulis Dharma Yukti. Pada tulisan Dharma Yukti terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan tulisan Dharma Yukti yang tertulis dalam huruf Jawa dengan menggunakan double M. Huruf A yang terdapat pada akhiran kata Dharma akan dilafalkan sebagai A seperti pada diucapkan pada kata acara, doa, lupa, dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 huruf M saja, huruf A yang terdapat pada akhiran kata Dharma memungkinkan dilafalkan sebagai huruf O, seperti lafal huruf O pada kata motor, bohong, dan lain-lainnya. Kata Dharma mengandung arti bagus, utama, kebaikan, sedangkan Yukti mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata Dharma Yukti mengandung arti kebaikan atau keutamaan yang nyata atau yang kesungguhannya, yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.